Sepanjang sejarah manusia, banyak tokoh-tokoh bermunculan di setiap tempat dan zaman. Ada yang dikenal sebagai filsuf, ada yang disebut nabi. Mereka lahir di tanah yang berbeda, bicara dengan bahasa yang berbeda. Masing-masing membawa ajaran tentang kebenaran dan keadilan, tentang jalan manusia menuju makna yang lebih tinggi. Apakah semua tokoh ini sebenarnya sedang menunjuk ke arah yang sama? Mari kita cari tahu tentang satu kebenaran yang terus berulang. Di surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi togut itu." Di hadis Nabi riwayat Ahmad, Rasulullah ditanya, "Wahai Nabi Allah, berapa jumlah para nabi?" Rasulullah bersabda 124.000, Rasul berjumlah 315, sangat banyak. Sekarang kita cari pengertian Buddha. Buddha itu gelar untuk seseorang yang tercerahkan atau sadar sepenuhnya. Makna bahasanya yang tercerahkan atau yang sadar. Dan pendirinya ini Siddhartha Gautama. Kita buka Gospel of Buddha bab 96 chapter Metteyya. Ananda sambil menahan air matanya berkata kepada Sang Buddha, "Siapa yang akan mengajari kami setelah engkau tiada?" Sang Buddha menjawab, "Aku bukanlah Buddha pertama yang datang ke bumi, dan aku juga bukan yang terakhir. Pada waktunya akan muncul Buddha lain di dunia, seorang yang maha suci, seorang yang tercerahkan sepenuhnya, dikaruniai kebijaksanaan dalam perilaku, penuh berkah, mengetahui alam semesta. Pemimpin manusia yang tak tertandingi. Ia akan mengungkapkan kepadamu kebenaran abadi yang sama yang telah aku ajarkan kepadamu. Ia akan memberitakan agamanya yang mulia sejak awal, mulia pada puncaknya, dan mulia pada akhirnya, baik dalam roh maupun dalam hurufnya. Ia akan memberitakan kehidupan religius yang sepenuhnya sempurna dan murni, seperti yang sekarang aku beritakan." Ananda berkata, "Bagaimana kita akan mengenalnya?" Sang Buddha berkata, "Dia akan dikenal sebagai Metteyya, yang berarti dia yang namanya adalah kebaikan." Ada beberapa kata kunci di sini. Yang Maha Suci, the Holy One. Yang mulia, glorious. Maitreya, pemimpin manusia, memberitakan agamanya. Jika kita melihat teks Pali asli, Manuseso Mateo nama Bhagava, Manuseso Mateo nama Bhagava. Kata Bhaga di sini diartikan a Holy One, yang Maha Suci, atau di narasi lain diartikan glorious, yang mulia. Dari sumber asal ini, kata Bhaga bisa berarti 6 makna keagungan: Adipateya, kedaulatan, kekuasaan tertinggi; Yasas, kemasyhuran; Siri, kemuliaan, keberuntungan; Kiti, nama baik, pujian; Pana, kebijaksanaan; Parana, usaha, ketekunan. Berasal dari akar kata Baj, yang artinya to revere atau adore, yang bisa diartikan artinya memuja. Semakna dengan 3 poin ini: memuja atau dipuja. Metteyya nama Bhagava. Metteyya atau Maitreya ini akan dipanggil dengan nama yang dipuja atau yang dipuji. Akar kata dari Bhaga, Baj, sama dengan kata Arab yang artinya hamid. Hamida, memuji, menyanjung, pujian, sanjungan, pujian. Hamid, bisa juga nama Nabi. Ahmad, dia yang terpuji. Yang kata kunci tadi, yang Maha Suci, Holy One, yang mulia, glorious. Kita cari apa makna Metteyya atau Maitreya itu. Metteyya ini dari bahasa Sanskerta yang artinya Maitri, metta, atau berarti kebaikan hati atau cinta kasih, dan perannya adalah sebagai Buddha masa depan. Maitreya, bahasa Sanskrit, diartiin itu artinya ramah. Bahasa Arabnya rahmat. Rahmat juga bisa berarti cinta kasih. Rahmat, kasih sayang, simpati, keramahan, toleransi. Kalau di sini belas kasih. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seseorang pernah berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah untuk orang-orang musyrik agar mereka celaka." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat." Incomparable leader of men, pemimpin manusia,
Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang yang muncul lebih dahulu dari kuburan. Aku adalah orang yang paling dahulu memberi syafaat, dan aku adalah orang yang paling dahulu dibenarkan memberi syafaat." Kata kunci yang tadi, pemimpin manusia. Sekarang kita bandingkan ajarannya. Dalam Dhammapada bait 103 dan 104, Sang Buddha mengatakan, meskipun seseorang dapat mengalahkan ribuan musuh dalam pertempuran, tapi sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat mengalahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya mengalahkan diri sendiri itu lebih baik daripada mengalahkan orang lain. Dhammapada 103-104. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Redaksinya beda, tapi maknanya 100% sama. Sama-sama soal self-control. Dalam Paseta Sutta, Buddha pernah berkhotbah, bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia, tetapi karena perbuatannya. Di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Lagi-lagi maknanya sama. Tolak ukur kemuliaan itu bukan dari nasab, bukan dari status sosial, tapi dari perbuatan. Salah satu khotbah Buddha di Pena Sutta yaitu kehidupan manusia di dunia seperti gumpalan busa, seperti fata morgana. Ingatan atau pengenalan kita terhadap sesuatu hanyalah bayangan yang menipu, seperti fata morgana di musim panas. Di Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti akan ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maknanya sama, mirip, tapi redaksinya beda. Kehidupan hanyalah ilusi semata. Di Ibnu Majah, sahabat bertanya, orang mukmin yang bagaimanakah yang paling bijak? Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah orang-orang yang bijak. Dalam khotbah awal Sang Buddha ada istilah Maranasati. Maranasati ini perhatian penuh terhadap kematian, kewaspadaan terhadap kematian. Sama, mengingat kematian juga. Di Dhammapada 184, kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Nibbana adalah tertinggi, begitulah sabda para Buddha. Sabar ini ibadahnya tertinggi dan ganjaran ini nibbana. Dan tujuan tertinggi itu nibbana. Karena sebab kesabaran menjadi menang. Menang di sini ini maksudnya surga. Ya, dan surga itu tujuan tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Begitu juga ajaran pada Al-Quran dan ajaran para nabi. Sabar. Tapi apakah nibbana, nirvana atau nirwana itu surga? Para penganut Buddha akan menolak klaim ini. Nirwana itu bukan surga, say, beda. Benar sih kalau kita lihat pengertiannya. Nibbana atau nirvana adalah tujuan tertinggi dalam Buddhisme, yang berarti padam atau pemadaman, yaitu padamnya nafsu kebencian. Ya benar sih, surga itu kan tempat. Terus apa maksudnya bait ini? Kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi, nirvana adalah tertinggi. Mari kita cari pengertiannya lebih dalam lagi. Ini adalah kondisi kebebasan mutlak, ketenangan batin yang tak tergoyahkan, dan pencapaian pencerahan yang dapat dialami selama hidup atau setelah kematian fisik. Ini adalah keadaan bebas dari segala penderitaan, bebas dari ikatan, keinginan, dan bebas dari siklus kelahiran serta kematian yang tak berujung. Dengan kata lain, nirvana adalah tujuan batin yang menandai berakhirnya duka dalam segala bentuknya. Kata kuncinya duka. Di surat Al-Fatir ayat 33 ayat 34, Allah berfirman, bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Bla bla bla.
Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Nirwana adalah tujuan batin yang menandai berakhirnya duka. Kita buka tafsir ayat 34 surat Al-Fatir. Dan setelah sempurna nikmat untuk mereka dan lengkap kelezatan yang mereka rasakan, mereka berkata, Alhamdulillahillazi azhaba anal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Ini mencakup segala bentuk rasa duka. Nggak ada lagi kecemasan, nggak ada lagi kebencian, nggak ada lagi kesedihan. Pada tubuh atau pada keabadian mereka tinggal. Jadi mereka selalu berada di dalam kenikmatan yang mereka rasakan selalu bertambah. Abadi, nggak ada kelahiran kembali. Jadi kesimpulan dari bait ini, itu sebetulnya nirvana itu emang bukan surga, tapi kondisi orang yang masuk surga karena kesabarannya. Ajaran Siddhartha Gautama mirip dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Nirvana adalah kondisi ketika kita masuk surga, duka hilang. Dunia hanyalah sebuah ilusi. Kemuliaan bukan dari nasab, soal kesabaran, dan soal mengingat kematian. Ada beberapa kesamaan konsep dalam kosmologi antara Buddha dan Islam. Adanya neraka di Buddhisme tidak kekal. Adanya karma pala itu kayak semacam ganjaran. Adanya alam surga dan juga enggak kekal. Agama samawi kayak Islam, Kristen, Yahudi itu agama yang berasal dari wahyu Tuhan. Tapi di agama-agama India, termasuk agama Buddha, itu inti ajarannya tuh Dharma. Dharma itu sendiri pengertiannya tuh hukum kosmik atau jalan kebenaran. Mirip sama konsep wahyu. Makanya agama-agama di India ini namanya agama dharmik. Kalau misalkan agama samawi Abrahamik. Apakah kedua agama ini berasal dari sumber yang sama? Dari Tuhan yang satu? Tuhan yang esa? Mari kita cari tahu. Siddhartha Gautama merupakan seorang Buddha. Makna kata Buddha sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti yang tercerahkan, yang sadar atau yang terjaga dari ketidaktahuan. Apakah Siddhartha Gautama seorang nabi ataukah seorang rasul? Apakah Siddhartha Gautama mendapat wahyu? Apakah gelar Buddha yang tercerahkan adalah gelar untuk orang yang mendapat wahyu? Di surat An-Nahl ayat 43, Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Di dalam tafsir ayat 43 dijelaskan, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki. Maksudnya engkau bukanlah orang baru dari kalangan Rasul. Kami tidak pernah mengutus malaikat sebelummu, tetapi kaum lelaki yang sempurna, bukan kalangan wanita yang kami beri wahyu kepada mereka berupa syariat-syariat dan hukum-hukum. Bahasa Arabnya orang-orang lelaki yang kami beri wahyu, rijalan nuhi. Mari kita kaji kata nuhi ini. Pada surat An-Nahl ayat 43, arti kata nuhi sendiri itu diwahyukan. Dan kata dasarnya terdiri dari waw, ha, ya, wahi atau wahyu. Kata dengan dasar waw, ha, ya ini bisa bermakna ilham, wahyu, penjiwaan, pembukaan, pemberitahuan, penerangan. Rijalan nuhi bisa jadi orang lelaki yang diberi penerangan, atau orang lelaki yang diberi ilham, orang lelaki yang diberi pengetahuan atau pemberitahuan. Ini semakna sama makna kata Buddha yang tercerahkan, yang sadar, atau yang terjaga dari ketidaktahuan. Orang lelaki yang diberi penerangan, orang lelaki yang diberi ilham atau diberi pemberitahuan. Kaisar Romawi yang semasa dengan Nabi Muhammad itu pernah ketemu sama Abu Sufyan. Ini sahabat Nabi, Abu Sufyan.
pas rombongan dagang. Jadi singkat cerita, ini Abu Sufyan ini masih belum masuk Islam. Singkat cerita, Abu Sufyan ditanya, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Jadi dia lagi nanyain Nabi, bagaimana kedudukan nasabnya? Ia dari keturunan yang mulia, keturunan yang tinggi, status sosialnya tinggi. Lalu Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya bahwa aku telah menanyakanmu tentang keturunan orang tersebut. Maksudnya keturunan Nabi Muhammad. Lalu engkau jawab bahwa ia memiliki keturunan yang mulia, alias keturunan yang tinggi, nasabnya tinggi, status sosialnya tinggi. Begitulah para rasul, yang mana mereka diutus di tengah keturunan kaumnya. Siddhartha Gautama seorang pangeran India kuno. Nah ini status sosialnya tinggi nih, nasabnya tinggi, keturunan mulia. Nabi Muhammad SAW itu cucu seorang petinggi Quraisy, cucunya ketua sukunya lah, kepala suku. Rasulullah bersabda, perumpamaanku dan nabi-nabi sebelumku seperti seorang yang membangun suatu rumah, lalu dia membaguskannya dan memperindahnya, kecuali ada satu labinah, satu lubang batu bata yang tertinggal belum diselesaikan, yang berada di dinding samping rumah tersebut. Lalu manusia mengelilinginya dan mereka terkagum-kagum sambil berkata, duh, seandainya ada orang yang meletakkan batu bata di tempat ini. Beliau bersabda, maka akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Siapa Siddhartha Gautama? Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Siddhartha Gautama adalah salah satu manusia mulia penerima wahyu. Jika dia menerima wahyu, kenapa tidak ada ajaran mengenai sosok Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa? Seiring waktu berjalan, ajarannya menjadi rusak, konsep ketuhanannya jadi berubah. Iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia ada di balik ini. Dari menuhankan Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubah menjadi penyembahan kepada manusia, patung, dan arca. Seperti kisah kaum Nabi Nuh yang melakukan penyembahan terhadap orang-orang soleh terdahulu. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagus, Yauk, dan Nasr. Kita buka tafsir, dijelasin pada mulanya nama-nama tersebut merupakan nama orang-orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka, buatkanlah tugu-tugu pada bekas tempat-tempat duduk mereka berupa patung-patung, lalu namailah dengan nama-nama mereka. Maka mereka melakukannya, dan pada mulanya tidak disembah, tetapi lama-kelamaan setelah ilmu diangkat dari mereka, maka mulailah patung-patung itu disembah dan dipuja. Kesimpulan bahwa Tuhan kita itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa benar Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, bahwa iblis itu benar adanya, bahwa wahyu terakhir turun dalam bahasa Arab, bahwa benar ada utusan yang Allah kirim di setiap kaum, bahwa Siddhartha Gautama adalah salah satu orang yang menerima wahyu. Ajaran wahyu rusak seiring waktu, dirusak iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Ada beberapa ajaran yang masih terjaga karena kemiripan ajaran dengan wahyu terakhir, ajaran Nabi Muhammad SAW.